Beralih ke informasi di mana polisi menetapkan 4 petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT sebagai tersangka. Keempatnya dijerat dengan pasal berlapis mulai dari dugaan penyelewengan dana hingga pencucian uang. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan 4 tersangka petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Keempat petinggi tersebut adalah Ahyudin selaku mantan presiden dan pendiri ACT, serta Ibnu Hajar selaku presiden ACT saat ini. Kemudian Haryana Hermain selaku pengawas yayasan tahun 2019 dan Novariadi Imam Akbari selaku mantan sekretaris. Polisi menyatakan keempat dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari dugaan penyelewengan dana hingga pencucian uang. Petinggi Yayasan ACT juga mendapatkan gaji puluhan hingga ratusan juta rupiah dari pemotongan donasi sebesar 20 hingga 30%. Selain itu, polisi menemukan indikasi dugaan penggelapan dana bantuan korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Pihak ACT tidak pernah melibatkan ahli waris dalam penyusunan hingga penggunaan dana CSR yang disalurkan dari perusahaan pesawat terbang asal Amerika Serikat Boeing. Dari hasil penyelidikan kami, sesuai dengan Tempus tahun 2018 sampai dengan 2021, sejak diterimanya dana tersebut, itu sudah kita lakukan penyidikan, dan dana tersebut yang diterima dari dana Boeing yang diolah oleh ACT sebagai pengelola dana yang diberikan kepada ahli waris para korban kecelakaan Lion Air JT0610. Yang diterima ACT dalam bentuk program itu adalah dana kemanusiaan, bukan dalam artian bahwa setiap korban dari sebuah kejadian, maka mereka masing-masing seperti yang diopinikan selama ini di publik adalah masing-masing ahli waris itu mendapat 2 miliar. Bukan dalam konteks seperti itu yang dimaksud. Justru ada kerjasama MOU antara ACT dan Boeing bahwa dana CSR yang dikerjasamakan tersebut diberhentikan dalam bentuk program kemanusiaan seperti untuk sekolahan, mungkin untuk yang sumur-sumur air di mana orang kekeringan. Artinya program seperti itulah yang dikerjasamakan. Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Halik Ahmad minta masyarakat berhati-hati dan selektif memilih lembaga pengumpul sumbangan atau filantropi. Masyarakat diminta kritis dan cerdas saat mendonasikan dananya. Berdonasi itu juga sekarang harus selektif. Kepada lembaga mana dia menitipkan donasinya untuk kemanusiaan. Jadi harus juga dilihat lembaga-lembaga yang kredibel dan kemudian berintegritas. Masih banyak kok lembaga-lembaga amal kemanusiaan yang baik ya. Tidak hanya penyelewengan dana CSR dari Boeing, petinggi ACT juga disebut menyalahgunakan uang donasi yang tidak sesuai peruntukannya. Informasi diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK. Penyidik mengendus pendirian sejumlah perusahaan cangkang yang digunakan untuk pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan.